Kalian pasti pernah lihat kan, rekaman orang-orang di Korea Utara yang nangis histeris pas pemimpin mereka muncul di depan umum? Atau pas mereka berduka cita besar-besaran waktu pemimpinnya meninggal? Buat kita yang di luar, pemandangan kayak gitu mungkin kelihatan aneh banget ya. Kok bisa mereka seloyal itu? Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mau kita bedah. Apa rasa loyalitas itu beneran tulus dari hati, murni karena cinta sama pemimpin mereka, atau ada sesuatu yang jauh lebih rumit di baliknya? Oke, yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Jadi semuanya ini ternyata dimulai dari fondasi yang paling dasar, dari propaganda negara yang ditanamkan sejak mereka masih kecil banget. Bayangin deh, di sana anak-anak itu belajar soal loyalitas bahkan sebelum mereka jago berhitung. Mereka udah diajarin buat memuja keluarga Kim. Jadi bisa dibilang indoktrinasi itu ya mata pelajaran nomor satu dan yang paling penting. Cerita yang mereka dapat itu jelas banget kakeknya Kim Jong-un, yaitu Kim Il-sung, itu dianggap pahlawan suci yang membebaskan negara. Terus ayahnya, Kim Jong-il, itu pelindung perkasa yang menjaganya dari musuh. Foto mereka ada di mana-mana, di setiap rumah, sekolah, kantor, jadi kayak pengingat terus-menerus kalau mereka ini statusnya udah kayak dewa. Nah ini nih poin kuncinya. Kenapa propaganda ini bisa sekuat itu? Jawabannya adalah karena isolasi total. Coba deh kita bayangin. Kalau dari kecil kita cuma dengar satu cerita yang sama, diulang-ulang terus, ya lama-lama itu bakal jadi satu-satunya kebenaran yang kita tahu kan? Coba bayangin hidup di dunia yang kayak gitu. Televisi isinya cuma siaran dari pemerintah. Internet buat publik, wah lupakan aja. Nonton film atau dengerin musik dari luar negeri dilarang keras. Mereka itu benar-benar terputus dari dunia luar, jadi narasi dari negara, ya jadi satu-satunya kebenaran, nggak ada pembandingnya sama sekali. Oke, jadi itu tadi cara halusnya lewat propaganda ya. Sekarang kita masuk ke sistem kerasnya. Sistem yang memaksa orang buat loyal lewat rasa takut dan juga rekayasa sosial. Ini beneran loh, bukan cuma kiasan. Di sana, sekadar mengkritik pemerintah atau pemimpinnya, bahkan pas lagi ngobrol santai aja, itu bisa dianggap tindakan yang sangat berbahaya. Dan konsekuensinya ekstrim. Dan hukumannya itu ngeri banget. Bukan cuma penjara atau kerja paksa buat orang yang bersangkutan. Yang paling bikin kaget, itu konsep hukuman 3 generasi. Jadi, kalau ada yang salah, bukan cuma dia yang dihukum, tapi keluarganya, sampai anak dan cucunya bisa ikut kena imbasnya. Makanya, ya orang lebih milih kelihatan loyal aja demi keselamatan. Tapi ini bukan cuma soal takut hukuman loh, ada juga sistem imbalannya. Jadi, loyalitas itu nggak cuma bikin kamu aman dari masalah, tapi juga bisa ngebuka pintu ke kehidupan yang lebih baik. Nah, sistem inilah yang namanya Songbun. Jadi Songbun ini secara harfiah menentukan jalan hidup seseorang. Ini kayak sistem kasta sosial gitu, yang mengelompokkan tiap warga negara berdasarkan sejarah loyalitas politik keluarga mereka. Dan yang paling parah, status ini tuh diwariskan dan susah banget buat diubah. Perbedaan nasibnya itu jauh banget. Kalau keluarga kamu dianggap loyal, wah enak, kamu bisa dapat akses ke universitas terbaik, pekerjaan bagus, dan tinggal di kota yang lebih layak. Tapi sebaliknya, kalau dicap nggak loyal, ya siap-siap aja, hidup kamu bakal penuh kesulitan dan diawasi terus. Pada akhirnya, nunjukin kesetiaan itu bukan lagi pilihan, tapi jadi strategi buat bertahan hidup. Oke, kita udah bahas propaganda dan sistem Songbun. Sekarang kita masuk ke pilar terakhir dari kontrol rejim ini, yaitu menciptakan ancaman dari luar, supaya rakyatnya bersatu di belakang pemimpin mereka. Pesan inti yang terus-menerus disampaikan ke rakyat Korea Utara itu kira-kira begini. Dunia luar itu jahat, mereka musuh kita, dan satu-satunya yang bisa melindungi kita semua ya cuma pemimpin. Narasi ini akhirnya menciptakan mentalitas seolah-olah mereka lagi dikepung musuh. Negara-negara kayak Amerika Serikat sama Korea Selatan itu selalu digambarin sebagai penjahat yang mau menghancurkan mereka. Ini bikin rakyatnya merasa kalau hidup mereka itu adalah perjuangan terus-menerus buat bertahan hidup. Dan inilah hasilnya. Kalau kamu percaya negara kamu lagi terancam, ya otomatis setia sama pemimpin yang dianggap bisa melindungi kamu itu bukan lagi sekedar kewajiban. Itu jadi bentuk patriotisme yang paling tinggi. Oke, jadi kita udah lihat ya pilar-pilar yang menopang loyalitas di Korea Utara. Tapi, apa sistem ini benar-benar solid tanpa celah? Ternyata ada beberapa tanda kalau temboknya mulai retak loh. Jadi, kita rekap cepat ya. Loyalitas di Korea Utara itu ditopang oleh 4 pilar utama. Pertama, propaganda seumur hidup. Kedua, isolasi informasi total.
Ketiga, sistem wortel dan tongkat lewat Songbun. Dan yang terakhir, menciptakan musuh bersama buat menyatukan rakyat. Nah, yang menarik nih, ada beberapa laporan yang bilang kalau meskipun penjagaannya super ketat, informasi dari dunia luar tuh sekarang mulai bocor masuk secara diam-diam. Tembok informasi itu udah nggak sepenuhnya kedap lagi. Dan cara masuknya itu modern banget. Lewat flash drive yang diselundupkan, isinya film-film Hollywood, drama Korea Selatan, bahkan musik K-pop. Untuk pertama kalinya, sebagian rakyat di sana bisa ngintip sedikit dunia di luar gelembung propaganda negara. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kira-kira, bisa nggak ya sebuah lagu K-pop di dalam flash drive itu ternyata lebih kuat daripada propaganda yang udah ditanamkan seumur hidup? Apa jangan-jangan informasi adalah kunci buat meruntuhkan sistem yang udah dibangun puluhan tahun ini? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.